Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Zulfikar, kelompok 4, Laksar CPNS 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, terkhusus instansi saya, yaitu Puskesmas Babahrot. Baik, yang pertama itu ada profil Puskesmas Babahrot, di mana visi dan misi Puskesmas ini, yang visinya itu adalah mewujudkan masyarakat Kecamatan Babahrot yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui pelayanan kesehatan yang prima dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan misi Puskesmas ini sendiri, pertama itu memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia, kesehatan yang profesional. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan lintas sektor untuk mendukung kesehatan masyarakat. Berikut adalah struktur organisasi Puskesmas Babahrot yang terdiri daripada kepala puskesmas, kemudian ada KTU, dan penjab masing-masing seperti penjab poli gigi, poli umum, kemudian ada penjab POK, dan lain-lain. Yang kedua, tugas saya sebagai dokter gigi di Puskesmas Babahrot itu adalah di mana dokter gigi ini bukan hanya bekerja untuk mengobati, tapi juga melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dokter gigi juga berperan mencegah penyakit gigi dan mulut, memberikan penyuluhan, menangani kasus, hingga membantu pemulihan pasien agar kualitas hidupnya meningkat. Nah, jadi jenis layanan yang kita berikan di Puskesmas itu, yang pertama itu ada pelayanan promotif, di mana kita berikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di sekolah, posyandu, dan masyarakat. Kemudian kita berikan edukasi cara menyikat gigi yang benar. Yang kedua itu kita berikan pelayanan preventif, kita berikan pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin. Kemudian kita lakukan program KGS atau usaha kesehatan gigi sekolah. Yang ketiga, kita memberikan pemberian topikal, itu berupa seperti odol yang mengandung fluoride. Yang keempat, bisa kita lakukan visor sealant untuk mencegah gigi berlubang pada anak. Kemudian jenis pelayanan ketiga itu kita berikan pelayanan kuratif seperti pemeriksaan dan diagnosis keluhan gigi dan mulut, penambalan gigi berlubang, pencabutan gigi sulung maupun gigi permanen, pembersihan karang gigi, dan penanganan abses atau infeksi gigi dan mulut. Kemudian yang keempat, bisa kita berikan pelayanan rehabilitatif seperti pembuatan gigi tiruan sederhana dan pemulihan fungsi kunyah dan estetika pasien. Yang kelima, kita bisa berikan pelayanan rujukan, karena kita bisa merujuk pasien dari puskesmas ke rumah sakit. Sedangkan permasalahan dalam pemberian layanan dokter gigi di puskesmas itu, yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat. Itu banyak masyarakat hanya datang ke dokter gigi ketika sakit, jadi bukan untuk diperiksa rutin, di mana pemeriksaan rutin itu setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Kemudian dengan perilaku menyikat gigi yang masih belum benar dan tidak teratur, yang menyebabkan gigi mengalami fraksi ataupun atrisi atau pengikisan gigi. Yang kedua, tingginya angka karies dan penyakit gusi, di mana karies pada gigi anak sekolah masih tinggi. Kemudian penyakit gusi atau gingivitis sering ditemukan karena kebiasaan masyarakat seperti merokok, kemudian dan kebersihan mulut yang buruk. Kemudian ada keterbatasan fasilitas dan alat. Tempat kami dental unit ada, cuman fungsi daripada dental unit itu tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian keterkaitan dokter gigi dengan tujuan puskesmas itu, yang pertama dapat kita berikan dukungan upaya promotif dan preventif seperti kita lakukan penyuluhan di posyandu, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian kita lakukan tujuan tersebut melalui program KGS. Yang kedua itu ada pelayanan kuratif dan rehabilitatif seperti pengecekan gigi berlubang, pencabutan gigi anak dan dewasa, penambalan. Kemudian kita tingkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena dengan menurunkan angka karies gigi dan penyakit gusi, dokter gigi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian penguatan sistem kesehatan, di mana dokter gigi melakukan pencatatan, pelaporan, serta mendukung program kesehatan nasional, kegiatan posyandu, kesehatan ibu dan anak di puskesmas. Kemudian rencana yang kita lakukan supaya tugas-tugas dokter gigi ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam perspektif manajemen ASN dan Smart ASN adalah dengan memastikan tugas dokter gigi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Itu
kita perlu menggunakan pendekatan manajemen ASN yang profesional, akuntabel, dan berbasis kompetensi, serta mengadopsi Smart ASN yang digital savvy. Digital savvy ini sendiri adalah kita memanfaatkan aplikasi seperti teledentistry untuk bisa berkonsultasi jarak jauh. Kemudian berwawasan global, menguasai IT, memiliki jejaring luas, serta berjiwa hospitality yang bersikap ramah dan cepat. Dengan perspektif ini, maka pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat lebih berkualitas, moderat, dan dekat dengan masyarakat. Demikian presentasi saya tentang manajemen ASN. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.